Orang-orang Indonesia di Amerika Serikat. Pernah terjadi ada seekor cecungu hidup dalam sebuah negeri. Cecungu ini amat mengganggu pemerintah, tetapi pemerintah segan menindasnya. Saya tak tahu mengapa. Lama-kelamaan cecungu ini amat mengganggu. Kini lebih sulit lagi untuk menyingkirkannya. Ditikam juga tidak mati. Habis kulit landak dan tebal. Setelah beberapa tahun, badak ini bermetamorfosis menjadi panser. Kini semakin sulit sebab biarpun digranat juga tidak mempan. Pemerintah tambah pusing, disingkirkan tidak mungkin lagi. Kalau pemerintah berani, malah pemerintah bisa cari berapi sendiri. Akhirnya pemerintah dapat akal. Sang panser ini diangkat jadi duta besar. Kini soalnya beres. Itulah sebabnya kita punya banyak duta besar jenderal-jenderal, kata seorang mahasiswa Indonesia sambil tertawa lebar. Saya ikut tertawa mendengar lelucon mahasiswa-mahasiswa Indonesia di AS. Lelucon kecil di atas barangkali adalah gambaran yang baik bagaimana mahasiswa-mahasiswa kita menilai pejabat, pemerintah kita, dan luar negeri. Baik, saya tegaskan di sini bahwa Duta Besar Soedjatmoko di AS tidak termasuk kategori di atas. Ia amat dikagumi dan dihormati oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia di AS. Salah seorang teman saya di kampus, lebih baik saya tak sebut nama universitasnya, adalah bekas aktivis mahasiswa UI. Sesudah cerita-cerita serius dan ngobrol-ngobrol soal kami sering cerita cabul. Versi mahasiswa UI yang terbaru dan versi mahasiswa Indonesia AS. Di suatu pagi, ia berguyon pada saya, "Su, kamu mau naik kuda putih?" Saya tanyakan, apa itu kuda putih? Ia tertawa gelak-gelak. Dahulu kalau pembesar-pembesar Indonesia datang, mereka selalu mencari kuda putih. Mumpung di AS, mereka mau merasakan nikmatnya menunggangi kuda putih. Dan mereka selalu mencari orang Indonesia yang tahu keadaan setempat. Kami juga nakal. Kami carikan kuda putih yang paling murah, yaitu $15, tarif kelas rendahan. Mereka kan tidak tahu tentang harga-harga kuda putih di sini. Lalu kami bilang bahwa tarifnya $100. Bagi mereka tidak soal, karena yang mereka pakai adalah uang negara. Yang $85 kami tilep. Dia juga cerita kebiasaan ini amat sering dalam misi-misi Indonesia di AS. Tetapi setelah Presiden Soeharto mengadakan penertiban, keadaan ini berubah. Hanya mereka yang punya simpanan uang pribadi masih mencari dan ditipu kuda putih ini. Pernah terjadi waktu ramai-ramai soal barisan Soekarno. Seorang pejabat kedutaan besar datang ke sebuah kampus dan menekan agar didirikan barisan Soekarno oleh Permias, Persatuan Mahasiswa Indonesia di AS. Mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang buta situasi tidak mau cepat-cepat bertindak. Tetapi sang pejabat ini tidak bisa diajak kompromi. Akhirnya mahasiswa-mahasiswa kita berjanji untuk memberikan keputusan keesokan harinya. Malamnya ia dibawa ke sebuah bar yang jorok. Di sana ia lupa diri dan in the hoy dengan pelayan-pelayan bar. Sementara seorang mahasiswa Indonesia telah disiapkan memotret kelakuannya selama di bar itu.
Keesokan harinya foto-foto Indohoinya diperlihatkan. Kalau Bapak terus memaksakan soal barisan Soekarno, terpaksa kami umumkan ke Indonesia, kata mahasiswa tadi dengan tenangnya. Ketika kami sedang makan, rombongan datang lagi dan memesan makanan Tionghoa di sana. Saya kira pembaca-pembaca yang budiman tahu bagaimana kelakuan dari pimpinan-pimpinan kita yang sok suci di muka publik di Indonesia. Ada cerita-cerita lain yang tidak mau saya tuliskan karena terlalu bersifat pribadi. Nanti saya dituduh menghina ormas atau orpol agama. Salah-salah dituduh PKI, seperti Brinson. Permintaan saya pada para pembaca, kalau sekiranya pergi ke AS atau Eropa Barat, supaya menghubungi mahasiswa-mahasiswa di sana. Mereka masih muda, senang guyon, dan mau cerita terus terang. Coba tanyakan kelakuan-kelakuan pemimpin-pemimpin kita di luar negeri. Tingkah laku pejabat-pejabat kedutaan besar Indonesia di sana. Lalu tanyakan berapa gaji mereka sebulan dan apa yang telah mereka lakukan di sana. Hasilnya bisa bikin sakit perut. Propaganda anti pemerintah Indonesia banyak beredar di AS. Ketika saya di Berkeley, saya mampir ke toko buku komunis di sana dan membeli beberapa buah untuk dipelajari. Di Chicago, saya membeli majalah World Revolution yang memuat artikel-artikel seleksi dari buku Indonesia Under Fascism yang dikata pengantari Jawoto. Di Oregon, saya mendapat buku The Silent Massacre yang merupakan buku propaganda anti-Indonesia karena pembunuhan massal yang terjadi pada akhir 1965 dan awal 1966. Artikel-artikel anti pemerintah sering dimuat dalam majalah Youth Against War and Fascism. Belum lagi material-material yang dicetak di Moskow, Tirana, dan Peking. Majalah Suluh Pelajar terbitan PPI Peking, Buletin terbitan PPI Moskow, API terbitan PPI Tirana, juga mengalir ke AS. Fakta-faktanya lengkap, tetapi analisisnya sangat berat sebelah dan merupakan propaganda yang halus sekali untuk PKI. Kami yang harus menghadapi soal ini setiap hari. Dari KBRI kita tidak disuplai apa-apa kecuali bahan-bahan propaganda murahan dari Orde Baru, kata salah seorang mahasiswa Indonesia pada saya. Mereka terisolasi dari berita-berita yang sebenarnya dan sering tidak dapat meyakinkan kebenaran perjuangan pemerintah Indonesia sekarang.